Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sequel ketiga dari Alien series ini, dan semoga video kemarin bisa menambah wawasan atau bisa menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Oke, kali ini kita akan mereview sequel selanjutnya berjudul Alien Resurrection. Film ini bergenre horror fiksi ilmiah yang dirilis tahun 1997, yang disutradarai oleh Joss Whedon dan kembali dibintangi oleh Sigourney Weaver serta beberapa bintang lainnya seperti Winona Ryder, Ron Perlman, dan Michael Wincott. Daripada berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya ya. Cerita Alien Resurrection ini berjarak 200 tahun setelah kejadian bunuh diri Ripley di planet Fury. Di sini Ripley yang kita lihat bukan Ripley yang sebenarnya, melainkan hasil cloning dari sampel darah yang dalam kondisi beku. Kalau menurut saya di sini mungkin yang dimaksud darah beku kemungkinan dari timah yang mengeras, dikarenakan Ripley melompat ke tengkup peleburan timah. Di awal scene kita diperlihatkan gigi seekor serangga yang saya kira ini giginya xenomorph ya. Lalu diperlihatkan seorang pilot yang membunuh serangga itu dan menghembuskannya ke jendela pesawat, atau di sini saya lihat lebih mirip seperti tower penjaga. Lalu kita diperlihatkan sebuah kapal induk luar angkasa yang sangat besar bernama USM Auriga. Kapal induk ini merupakan salah satu pusat riset militer di luar angkasa milik pemerintah. Kapal ini berisi 7 orang ilmuwan dan sekitar 42 petugas keamanan sekelas tentara. Lalu kita diperlihatkan sebuah sampel cloning Ripley yang sedang dibedah di bagian dadanya untuk dikeluarkan seekor bayi induk dari xenomorph. Loh, bagaimana bisa dari sampel darah bisa melahirkan bayi alien? Bukankah aliennya mati setelah lahir tenggelam di timah panas bersama Ripley? Saya yakin pertanyaan seperti itu akan muncul di benak teman-teman. Saya akan jelaskan nanti ya. Lalu setelah bayi xenomorph Queen ini dipindahkan, dan saat luka operasi Ripley dijahit, tiba-tiba dia sadar dan memelintir tangan salah satu dokter. Ripley dipindahkan ke ruangan seperti penjara dengan tubuh dibungkus seperti selaput, seolah-olah dia dilahirkan kembali. Di bagian tangannya tertato dengan angka 8 yang menandakan kodenya. Setelah Ripley benar-benar sadar, para dokter pun meneliti Ripley. Tetapi ketika sedang diteliti, tiba-tiba saja Ripley memberontak lagi dengan cara mencekik salah satu dokter, sehingga menyebabkan anggota keamanan datang dan menyetrum Ripley. Lalu Ripley mulai diajarkan untuk berbahasa. Dia diminta untuk menyebutkan nama-nama benda, sampai dia terhenti ketika ditunjukkan gambar seorang gadis kecil yang saya rasa itu adalah foto anaknya, yang membuat sedikit ingatannya kembali. Para dokter dan pemimpin proyek ini berdiskusi tentang ingatan Ripley. Mereka khawatir jika tiba-tiba ingatan Ripley bangkit dan itu bisa menghancurkan rencana mereka, dikarenakan semasa hidupnya Ripley sangat membenci xenomorph dan orang-orang pemerintah. Lalu kita diperlihatkan bayinya Ripley sambil berbincang-bincang. Mereka menuju ke sebuah ruangan kaca tempat dikurungnya xenomorph Queen yang di sini sudah tumbuh besar. Pertumbuhan xenomorph ini sangat cepat, apalagi ditambah dengan menghirup oksigen. Itu akan mempercepat pertumbuhannya. Tidak heran jika hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja xenomorph Queen yang merupakan bayi Ripley sudah tumbuh besar dan sudah menghasilkan telur-telur. Pada saat makan, Ripley kembali diajarkan menyebutkan nama-nama benda. Tetapi kali ini Ripley sudah lebih pintar dari sebelumnya. Dia malah tiba-tiba bertanya tentang bagaimana proses dia diciptakan. Dokternya pun terkejut dengan perkembangan Ripley yang sangat pesat. Tidak hanya memiliki kekuatan di atas manusia rata-rata, tetapi juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Lalu Ripley menanyakan tentang keadaan bayinya dan memperingatkan para ilmuwan untuk membatalkan rencana mereka mengembangbiakan xenomorph. Dikarenakan Ripley tahu xenomorph memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dr. Mason datang membantah pernyataan Ripley. Dia yakin hal seperti itu tidak akan terjadi dikarenakan proyek yang mereka jalankan sekarang adalah proyek yang ditangani langsung pemerintah Amerika dan bukan milik perusahaan tamak seperti Weyland Yutani. Lagi pula xenomorph yang sekarang sudah berbeda karena hasil cloning dan sudah dimodifikasi. Jadi dia yakin bisa menjinakkan dan mengajari makhluk itu layaknya dia mengajari Ripley. Tapi bagi Ripley itu semua tidak akan membuat perbedaan. Mereka semua akan mati karena mengembangbiakan makhluk buas itu. Lalu sebuah pesawat bernama The Betty mendarat di Auriga. Mereka datang membawa muatan yang sudah dipesan oleh General Perez yang merupakan pemimpin di Auriga untuk kebutuhan para ilmuwan. Elgin yang merupakan kapten di The Betty diberikan sejumlah uang atas transaksi pesanannya itu, dan dia mencurigai ada yang tidak beres di Auriga.
Auriga. Mengapa bisa ada proyek militer sampai keluar angkasa, dan dia yakin bahwa anggota Kongres pasti tidak menyetujui proyek ini. Jenderal Perez yang khawatir tentang kecurigaan Elgin mencoba untuk bernegosiasi. Elgin diberikan izin untuk tinggal sementara di Auriga serta bisa menikmati fasilitasnya. Juga bisa mendapatkan beberapa part untuk di Betty dengan syarat dia dan anak buahnya tidak boleh mendekati area terlarang di Auriga serta tidak boleh ada keributan atau perkelahian. Cole dan Christie yang merupakan anggota Elgin mengantarkan muatan di area terlarang, tetapi mereka berdua ditahan di pintu masuk dikarenakan hanya staf Auriga saja yang boleh mendekati area itu. Ternyata isi muatan itu adalah orang-orang yang diculik oleh kru Elgin. Orang-orang itu dijadikan inang bagi embrio xenomorph. Perbuatan yang sangat keji ya. Ripley yang sedang bermain basket didatangi oleh krunya Elgin. Joner, salah satu dari mereka, mencoba merayu Ripley dan berakhir dihajar oleh Ripley. Christie yang tidak terima temannya dihajar, memukul Ripley dengan menggunakan barbel dan menyebabkan hidung Ripley berdarah. Lalu Dr. Mason memanggil Ripley kembali untuk istirahat. Tidak ada yang menyadari darah Ripley yang menetes di lantai menyebabkan lantainya terbakar, seperti terkena efek darah xenomorph. Tetapi sepertinya tingkat asamnya mungkin lebih rendah ya. Para xenomorph sudah lahir dan sudah tumbuh dewasa. Pertumbuhan ini dikarenakan hasil modifikasi yang dijelaskan Dr. Mason tadi ya. Tingkat kecerdasan mereka juga luar biasa. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Dr. Jediman yang mencoba menghukum salah satu xenomorph yang berusaha melawan dan menembus kaca pembatas kandangnya. Oke, kita beralih ke tim Elgin. Di sini ada Joner, Christie, dan Cole yang sedang minum-minum. Tiba-tiba Cole menumpahkan minuman kesayangan Joner, yang membuat Cole diusir dari ruangan itu. Cole yang sedang mabuk mendatangi area terlarang. Dia memasuki ruangan Ripley dan berusaha membunuhnya. Tetapi Ripley terbangun. Cole mengetahui proyek yang sedang dikerjakan di Auriga. Dia mengira sang ratu masih berada di dalam tubuh Ripley. Tetapi ternyata seperti yang kita ketahui, bayi ratu itu sudah dilahirkan dan sekarang sudah bisa bertelur. Lalu Ripley menusukkan pisau Cole ke tangannya. Cole terkejut karena melihat pisau itu meleleh terkena darah Ripley. Ripley mengaku bahwa dirinya adalah Ellen Ripley, seorang letnan. Tetapi Cole menjelaskan bahwa Ellen Ripley yang asli sudah meninggal 200 tahun yang lalu, dan dia bukan Ripley melainkan manusia cloning yang dibangun dari sampel darah Ripley untuk melahirkan seekor bayi ratu xenomorph. Dan selama ini tujuan Cole adalah mengagalkan proyek itu, sekalipun harus mengorbankan nyawanya, karena dia tahu bahwa proyek yang sedang dikerjakan di Auriga ini sangat berbahaya. Lalu Ripley menyuruh Cole kembali ke teman-temannya karena dia sedang dicari oleh petugas keamanan Auriga. Dan benar saja, saat Cole keluar dari ruangan Ripley, dia ditangkap oleh Dr. Mason dan beberapa petugas keamanan. Dr. Mason menuduh mereka membawa seorang teroris yang berusaha memajak dan menggagalkan proyek xenomorph. Dan hukuman bagi pembawa teroris adalah mati bersama teroris itu sendiri. Elgin memberi aba-aba kepada Christie untuk mengeluarkan senjata rahasia yang disembunyikan di lengan bajunya. Mereka pun beraksi dan membalikkan keadaan. Semua petugas ditembak mati kecuali Dr. Mason dan satu orang petugas bernama Di Stefano. Dr. Jediman yang melihat hal itu melalui CCTV di ruangan lab langsung memanggil petugas keamanan lain untuk menyerbu ruangan aula itu. Tetapi para petugas tidak bisa mendengar panggilan itu dengan jelas. Di saat yang sama, xenomorph yang selama ini diremehkan oleh para ilmuwan itu ternyata sudah benar-benar meningkat kecerdasannya. Mereka menemukan ide dengan membunuh satu rekannya yang dianggap paling lemah untuk dijadikan tumbal agar bisa keluar dari kandang dengan menggunakan darah asamnya. Dr. Jediman yang terlambat menyadari hal itu tidak sempat menekan tombol pembeku sehingga akhirnya dua ekor xenomorph itu berhasil kabur. Lalu Dr. Jediman masuk ke dalam kandang itu untuk melihat keadaan dan ke arah mana dua ekor xenomorph itu kabur. Tetapi tiba-tiba malah Dr. Jediman diculik oleh xenomorph. Kembali ke ruangan aula tempat timnya Elgin, Cole melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di Auriga tentang pengembang-biakan alien yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan wabah Lacerta. Tetapi teman-temannya masih sulit untuk percaya, dan tiba-tiba di tengah pertengkaran itu terdengar suara alarm dan pengumuman bahwa telah terjadi pelanggaran keamanan di lab level 15. Seorang petugas mendatangi lab tersebut dan memasuki kandang xenomorph yang sudah bolong akibat cairan asam. Tiba-tiba di luar kandang itu ada seekor xenomorph yang siap menekan tombol pembeku hingga petugas itu membeku dan hancur.
Sudah dapat dibayangkan kecerdasannya benar-benar meningkat jauh sekali. Mendengar teriakan seperti pembantaian, Elgin memerintahkan krunya segera menuju ke Betty untuk melarikan diri. Jenderal Perez yang sadar akan hal itu juga memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera mengevakuasikan diri. Satu skoci berhasil take off, tetapi ketika skoci kedua hendak take off, tiba-tiba seekor xenomorph masuk dan menghabisi mereka semua, sehingga membuat Jenderal Perez melempar granat lalu membiarkan skoci itu take off dan meledak di luar angkasa. Tetapi Jenderal Perez pun tewas karena diserang oleh xenomorph yang ternyata tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Di tempat lain, Ripley juga didatangi xenomorph. Mereka berusaha mendobrak pintu ruangan tempat Ripley dikarantina, tetapi Ripley berhasil kabur melewati pintu darurat. Lalu Freeze, salah satu kru Elgin, terpisah dari teman-temannya dikarenakan dia menyusup ke ruangan suku cadang pesawat. Freeze bertemu xenomorph yang berusaha menyerangnya dari ventilasi udara. Dengan sigap, Freeze menyiapkan senjata rahasia yang ada di kursi roda dan menembaknya, tetapi hanya membuat xenomorph mengalami luka dan menyebabkan darahnya menetes ke arah Freeze. Freeze yang mengamuk menembak ke xenomorph dengan membabi buta dan menyebabkannya lari. Kita ke tim Elgin. Mereka hendak menuju ke Betty untuk melarikan diri. Di sebuah lorong, Elgin melihat sebuah senjata api yang tercecer dan dia hendak memungut senjata itu. Tetapi ternyata itu hanya jebakan yang disiapkan xenomorph untuk memancing orang agar datang. Elgin langsung dibunuh, dan ketika krunya datang semua sudah terlambat. Lalu mereka semua masuk jebakan dan terpojok di lorong yang pintunya terkunci. Mereka tidak bisa menembak xenomorph dikarenakan dia berdiri di atas lambung kapal. Tiba-tiba dari dalam mayat Elgin terdengar suara yang membuat xenomorph penasaran. Dia mengira bahwa Elgin masih hidup, tapi tiba-tiba dari tubuh Elgin muncul laras senapan dan menembakkan peluru ke dalam mulut sampai menembus kepala xenomorph. Ternyata itu adalah Ripley yang menyelamatkan mereka. Oh iya, di sini juga Dr. Mason dan Di Stefano ikut dengan mereka sebagai sandera agar para militer tidak membunuh mereka ketika tertangkap. Tapi nyatanya semua para militer atau petugas keamanannya sudah mati. Christie menanyakan berapa jumlah xenomorph yang ada di dalam Auriga ini. Dr. Mason menjawab ada 12 lagi yang masih hidup. Mungkin juga bisa lebih banyak lagi dikarenakan sang ratu terus mengeluarkan telur-telurnya. Awalnya Cole tidak mengizinkan Ripley untuk ikut dengan mereka, tetapi Christie yang mengambil alih kepemimpinan memutuskan untuk mengajak Ripley ikut dan menegaskan jika memang ingin selamat keluar dari Auriga, mereka semua harus bersatu dan bekerja sama. Make a nice souvenir. Di tengah perjalanan, mereka dikagetkan dengan pintu lift yang terbuka sendiri, yang ternyata adalah Freeze. Lalu mereka mulai menyadari bahwa Auriga mulai bergerak, padahal tidak ada pilotnya. Ternyata ada prosedur darurat yang otomatis aktif jika terjadi suatu hal dengan Auriga, maka secara otomatis Auriga akan kembali ke markasnya di bumi. Jarak Auriga ke bumi sudah sangat dekat, hanya sekitar 3 jam. Cole memutuskan untuk meledakkan Auriga agar xenomorph tidak bisa sampai ke bumi. Tapi kru anggota yang lain menolak dan menyarankan setelah mereka semua keluar dari Auriga barulah boleh untuk diledakkan. Saat mereka di perjalanan menuju Betty, tiba-tiba Ripley menemukan ruangan yang berlogo angka 1 sampai dengan 7 di pintunya. Isi ruangan itu adalah hasil percobaan yang gagal dari percobaan 1 sampai dengan ke-7. Dan yang paling menyedihkan adalah sampel nomor 7 yang gagal tapi masih dibiarkan hidup dan tersiksa. Dia memohon kepada Ripley yang juga merupakan sampel nomor 8 untuk membunuhnya. Akhirnya Ripley mengabulkan permohonan sampel nomor 7 untuk mengakhiri penderitaannya, serta Ripley membakar seluruh isi ruangan itu. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang mungkin ada di dalam benak teman-teman di awal video. Jadi Ripley di sini bukan manusia seutuhnya ya. Dia diciptakan dari sampel darah manusia dan alien. Ilmuwan-ilmuwan itu sudah melakukan 8 kali percobaan dan hanya menghasilkan satu percobaan yang berhasil, yaitu percobaan ke-8 yang sukses menjadi cloningannya Ellen Ripley. Jadi bisa dibilang rekonstruksi satu paket ya, Ellen Ripley ditambah dengan bayi alien Queen yang ada di dalam tubuhnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di ruangan tempat para ilmuwan memberikan tubuh manusia ke telur xenomorph untuk dijadikan inang. Di sana mereka bertemu dengan Larry Purvis. Dia adalah satu-satunya orang yang masih hidup, tetapi di dalam tubuhnya sudah ada bayi xenomorph yang akan segera lahir. Setelah
Setelah perdebatan, akhirnya Larry juga ikut bersama mereka menuju Betty. Akhirnya mereka sampai di tangki pendingin. Freeze yang duduk di kursi roda harus digendong oleh Christy sambil melewati lorong yang sudah terendam air. Dan mereka harus turun ke dasar Auriga, yaitu dapur setinggi 90 kaki dengan cara menyelam sampai ke lift pengangkut. Dan ketika mereka menyelam, tiba-tiba mereka diserang para xenomorph lagi. Kali ini ada 2 ekor, tetapi satunya berhasil ditembak oleh Joner dan satunya lagi berhasil menangkap Hillard yang merupakan kekasihnya Elgin. Setibanya mereka hendak naik ke permukaan, ternyata di sana sudah ada banyak telur alien yang siap mengeluarkan larva. Salah satu larva berhasil menempel di wajah Ripley, tetapi Ripley berhasil melepaskannya. Christy yang memiliki grenade launcher langsung menembakkannya ke ruangan tersebut hingga telur-telur tersebut meledak. Setelah semua ledakan itu berakhir, mereka bergegas naik ke atas dikarenakan masih ada 1 ekor xenomorph lagi yang mengejar mereka. Dr. Mason yang tiba duluan di pintu masuk berhasil memperdaya Cole untuk dipinjamkan pistolnya. Cole pun ditembak jatuh ke air. Freeze yang marah mencoba menembak Dr. Mason tetapi gagal. Malah sekarang Freeze dan Christy dikejar oleh xenomorph yang tiba-tiba saja melompat keluar dari air dan memanjat tangga. Christy yang mencoba menembakinya malah terkena cairan asam yang disemprotkan oleh xenomorph. Kaki Christy lalu ditangkap oleh xenomorph sehingga mereka tidak bisa lagi menaiki tangga. Akhirnya Joner berhasil berbalik untuk menembaki xenomorph hingga meledak. Tetapi tubuh Christy sudah lemah dan dia sadar bahwa dia tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Christy pun bunuh diri dengan cara memotong ikatannya dengan Freeze. Setelah mereka sampai ke atas, pintu yang awalnya dikunci oleh Dr. Mason tiba-tiba terbuka dan mereka semua dikagetkan dengan kemunculan kembali Cole. Ternyata Cole adalah android dan satu pun dari mereka tidak ada yang menyadari hal itu. Cole adalah jenis Auton yang merupakan robot spesial yang dirancang oleh robot juga. Jenis Auton ini tidak suka diperintah, sehingga proyek Auton ini dihentikan oleh pemerintah. Auton adalah jenis robot langka yang hanya tinggal beberapa unit saja yang masih utuh. Lalu Ripley meminta Cole untuk mengakses server Auriga agar bisa membuka pintu-pintu di semua ruangan serta memblokir pergerakan Dr. Mason yang sudah mendekati Betty. Setelah berhasil mengakses server Auriga, Cole mendapat informasi bahwa tenaga mesin sudah di bawah 50% dan dalam 80 menit lagi mereka akan tiba di bumi. Cole tidak bisa melakukan peledakan Auriga dikarenakan daya sudah tidak cukup. Lalu Ripley menyarankan maju dengan kecepatan penuh ke bumi lalu menabrakkannya. Cole juga membuka semua pintu menuju Betty serta menutup semua pintu yang hendak dilalui Dr. Mason. Di sini si android cantik Cole menceritakan masa lalu dan tujuannya. Jadi Cole itu sebelum ditarik dari peredaran, dia mengakses server utama milik pemerintah dan dia juga mengetahui semua rahasia kotor pemerintah termasuk proyek xenomorph ini. Dia juga mengetahui kru Elgin semuanya akan dibunuh setelah berhasil bertransaksi di Auriga. Dan di sini dia menjelaskan untuk jenis Auton ini agak berbeda dengan jenis android lain. Walaupun mereka menolak untuk menerima perintah, tetapi mereka tetap peduli dengan keselamatan manusia. Jadi mereka dirancang untuk melindungi tanpa menerima perintah dari manusia itu sendiri. Lalu Di Stefano datang untuk memberitahukan bahwa mereka setelah siap untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka menginjak lendir xenomorph yang berarti mereka sudah dekat dengan sarangnya. Di sini terjadi perdebatan karena Freeze menyarankan untuk melewati jalan lain, tetapi Cole mengatakan mereka sudah tidak punya banyak waktu karena Cole telah meningkatkan kecepatan Auriga menuju ke bumi sehingga waktu mereka hanya tinggal 40 menit lagi. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan tanpa mengubah jalur dan tiba-tiba Ripley diculik oleh xenomorph dan dibawa ke sarangnya sang ratu yang sedang kesakitan. Kita beralih ke kru Elgin yang sudah tiba di Betty. Tiba-tiba Dr. Mason datang dan menembak Larry serta menyandra Cole, lalu memaksa Cole untuk menyeting Auriga menuju bumi dengan prosedur semula agar para xenomorph bisa selamat sampai di bumi. Di tengah perdebatan mereka, xenomorph yang ada di dalam tubuh Larry semakin memberontak untuk keluar dikarenakan inangnya akan segera mati. Larry pun bangkit dan memeluk Dr. Mason dan keluarlah bayi xenomorph dari dada Larry hingga menembus kepala Dr. Mason. Lalu kita kembali ke Ripley yang berada di sarang alien. Ternyata terjadi mutasi pada sang ratu yang sekarang dia bisa melahirkan xenomorph baru tanpa memerlukan telur dan inang lagi. Mutasi ini terjadi karena sang ratu juga awalnya dilahirkan langsung tanpa larva oleh Ripley. Jadi sekarang sang ratu memiliki sistem reproduksi manusia. Bisa teman-teman bayangkan jika dalam waktu beberapa hari dia bisa melahirkan puluhan hingga ratusan xenomorph. Lalu lahirlah xenomorph dengan bentuk yang berbeda dari xenomorph sebelumnya. Sang ratu yang dianggap tidak mirip dengannya malah
malah dibunuh. Lalu bayi itu malah mendekati Ripley yang dikiranya adalah induknya. Di sana juga ada Dr. Geniman yang awalnya diculik oleh Xenomorph. Dia mengira Xenomorph baru ini akan menganggapnya sebagai orang tuanya juga. Tetapi Xenomorph baru ini malah memakannya. Ripley yang melihat keganasannya langsung melarikan diri. Xenomorph itu pun berteriak layaknya bayi yang ditinggal induknya. Ripley berlari menuju Betty. Dia bertemu dengan krunya di sana, tetapi Betty masih belum bisa take off dikarenakan masih ada pintu belakang yang masih belum tertutup. Cole menuju ke belakang untuk melakukan pengecekan permasalahan di sana. Ternyata bayi Xenomorph itu sudah ada di sana dan menutup pintu yang awalnya tidak bisa ditutup Cole. Makhluk ini sangat cerdas, bahkan lebih cerdas dari Xenomorph sebelumnya. Di Stefano datang untuk menyusul dan melihat keadaan Cole. Begitu masuk ke pintu belakang, ternyata dia sudah ditunggu di sana. Setelah Betty berhasil take off, Ripley yang merasa khawatir menyusul Cole. Dan benar dugaan Ripley, ketika dia sampai di belakang, dia melihat Xenomorph sedang mencekik Cole. Layaknya seorang ibu, Ripley menyuruh bayinya untuk menurunkan Cole. Lalu Ripley membelai-belai bayinya itu untuk mengelabuinya agar bisa dikeluarkan dari pesawat. Ripley menggoreskan tangannya menggunakan gigi si bayi hingga berdarah. Lalu tetesan darahnya itu dilemparkan ke kaca pada jendela pesawat. Kaca itu pun meleleh dan semuanya mulai tersedot keluar, serta membuat kulit si bayi itu terkoyak dan mengeluarkan semua isi tubuhnya di angkasa. Auriga pun jatuh hancur di bumi beserta sisa penumpangnya yang merupakan Xenomorph, sedangkan Betty berhasil mendarat dengan selamat di bumi. Untuk pertama kalinya, Cole melihat matahari di bumi dan itu membuatnya terkagum-kagum. Tetapi bumi di sini tidak hijau seperti yang kita bayangkan. Bumi mengalami kekeringan dan kehancuran. Mungkin karena itu juga para manusia di film ini sudah melakukan eksplorasi ke luar angkasa untuk membangun koloni-koloni baru. Di film ini tidak dijelaskan tentang apa yang terjadi di bumi hingga bisa sampai terjadi kekeringan. Cole menanyakan ke Ripley tentang rencana selanjutnya, tetapi Ripley juga tidak tahu harus melakukan apa dikarenakan Ripley juga baru di bumi. Artinya tidak ada ingatan sama sekali tentang bumi setelah 200 tahun. Dan tamat. Bagaimana tentang review Alien Resurrection? Apakah video kali ini menghibur teman-teman ataukah menyisakan pertanyaan? Dikarenakan sampai sekarang tidak ada kelanjutannya lagi. Jadi kita hanya bisa mengira-ngira dan berteori saja. Teori saya pribadi tentang keadaan bumi pada film ini adalah Xenomorph berhasil dibawa ke bumi untuk diteliti serta dilakukan percobaan-percobaan. Kalau kalian ingat-ingat, ada adegan Cole yang melaporkan apa yang terjadi di Auriga kepada Elgin tentang pengembang biakan alien dan wabah Lacerta. Alien species more than dangerous. If those things get loose, it's going to make the Lacerta plague. Saya rasa di bumi telah terjadi kegagalan dalam penelitian alien dan menimbulkan wabah bernama Lacerta. Dari mana Cole mengetahui hal itu, Bang? Kan Cole belum pernah ke bumi. Nah, pada saat Cole menceritakan masa lalunya ke Ripley, dia sempat mengakses server utama yang di dalamnya itu juga ada file-file rahasia kotor para pemerintah. Ya mungkin saja salah satunya adalah mengenai wabah Lacerta ini, tetapi sayangnya di sini tidak jelaskan tentang apa dan bagaimana wabah Lacerta itu. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai teori lain mengenai film ini, atau mungkin ingin berdiskusi tentang teori yang saya jabarkan tadi, atau mungkin kalian punya rekomendasi film lain yang ingin kita review, silahkan komen di bawah ya. Insya Allah pasti akan saya baca. Bagi teman-teman yang ingin menonton full movie-nya juga tidak perlu khawatir, saya akan menyertakan link streamingnya di deskripsi seperti biasa. Baik, sekian dulu videonya, dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.